Halo, assalamualaikum sedulur semuanya. Oke, dan berjumpa kembali bersama saya di channel Agus Yakudut ya dulur. Jika video saya bermanfaat, tekan like dan subscribe. Matur suwun. Dan di sini saya mempunyai sebuah lampu LED bekas ya dulur ini, ataupun yang sudah tidak terpakai atau rusak ya dulur ini. Sudah saya bongkar juga, untuk chip LED nya sudah saya ambil ya dulur. Dan ini masih ada untuk mesinnya ya dulur. Ini mesin lampu LED seperti ini ya dulur. Ini mesinnya di sini. Untuk chip LED nya sudah saya ambil ya dulur. Sudah saya buat ganti-ganti chip LED yang rusak ya dulur. Oke, dan ini driver lampu LED nya dulur. Di sini ada komponen yang akan saya gunakan, yaitu sebuah ini ya dulur. Ini yang 4 kaki, ini sebuah dioda ya dulur, atau ini dioda 4 kaki. Ini sudah ada output, ini yang sebelah sini dan yang sebelah sini input ya dulur. Ini output positif, kemudian yang sini negatif ya dulur. Kemudian yang sebelah sini inputnya ya dulur. Ini yang nanti akan saya gunakan atau yang akan saya buat alat ya dulur ini. Oke, saya lepas dulu ya dulur untuk diodanya ini. Akan saya lepas dulu ya dulur. Agak susah kalau untuk melepas komponen SMD seperti ini ya dulur, karena dia berada di bawah, jadi kita harus sambil kita congkel ya dulur. Untuk kakinya ini yang menempel di PCB ya dulur. Oke, saya akan gunakan. Oke, dan ini sudah saya lepas ya dulur untuk komponennya ini. Tadi yang berada di sini, ini sudah saya lepas ya dulur. Ini sangat kecil ya dulur, dan terdiri dari 4 kaki. Kemudian di sini ada output positif, kelihatan ya dulur. Ini output positif dan yang sebelah sini negatif ya dulur. Kemudian yang sini inputnya ya dulur. Oke, kemudian saya juga ada sebuah baterai 1860 3,7 volt ya dulur. Ini 2 biji. Ini 3,7 volt ya dulur, ini 3,7 volt. Oke, dan ini akan saya sambung ke baterai ini ya dulur, dan akan saya buat charger untuk mengecas baterai 1860 ini dengan komponen, yaitu sebuah dioda ya dulur. Ini dari bekas lampu yang sudah rusak, kita ambil diodanya ini ya dulur. Oke, langsung saja kita rakit ya dulur. Oke, untuk yang dari kabel cas HP kita sambung di
input ya dulur. Di input sebelah sini yang tidak ada tanda positif dan negatif ya dulur. Di sebelah sini kita bolak-balik tidak masalah. Untuk yang ada tanda positif dan negatifnya ini nanti untuk output keluar ke baterai 18650 ini ya dulur. Oke, kita sambung dulu untuk inputnya ya dulur, jangan sampai terbalik ya dulur. Untuk yang ada tanda positif dan negatifnya itu outputnya ya dulur, output ke baterai, kemudian yang tidak ada tandanya itu input dari charger HP ya dulur. Kita sambung dulu. Untuk penyambungan input dari charger HP dibolak-balik tidak masalah ya dulur. Yang penting nanti penyambungan outputnya ke baterai jangan sampai terbalik ya dulur. Oke, jangan sampai menempel ya dulur, karena ini jaraknya juga sangat dekat. Untuk penyambungan input dari charger HP jangan sampai menempel ya dulur. Oke, sudah tersambung untuk inputnya, kemudian tinggal kita sambung untuk outputnya dari dioda ke charger HP ya dulur. Kita lihat dulu mana yang positif dan negatif ya dulur. Oke, yang sebelah sini positif dan yang sebelah sini negatif ya dulur. Jangan sampai terbalik juga untuk penyambungan outputnya. Ini yang positif, kita sambung ke output positif ya dulur. Sudah ada tulisannya untuk outputnya, jadi tinggal kita lihat saja ya dulur mana yang positif dan negatif. Oke, ini untuk yang positif, kemudian ini yang negatif ya dulur. Jangan sampai menempel juga ya dulur. Oke, dan ini sudah tersambung ya dulur. Kita cek lagi untuk outputnya positif dan negatif sudah benar ya dulur. Kemudian tinggal kita tes ya dulur. Ini saya menggunakan multimeter digital ya dulur. Tinggal kita tes. Kita tes tegangan baterai ya dulur. Tegangan baterai 4 volt ya dulur. 4 volt. Oke, kemudian tinggal kita colok untuk yang ini ya dulur, adaptor casnya tinggal kita colok. Oke, sudah kita colok, kemudian tinggal kita tes tegangan dari charger HP ya dulur. Oke, tegangan dari charger HP 5,4 volt ya dulur. Jadi lebih besar dari tegangan baterai ya dulur, karena untuk sebuah pengisian itu untuk pengisiannya harus lebih besar dari yang tegangan yang mau di charger ya dulur, supaya tegangan bisa masuk. Oke, ini untuk tegangan baterai 3,4 volt ya dulur. Dan fungsi sebuah dioda ini supaya nanti arus dari baterai tidak kembali ke adaptor charger HP ya dulur, atau sebagai pengaman untuk mencarger baterai 1860 ini ya dulur. Masih berubah-ubah ya dulur untuk angkanya, kan ini masih dalam proses pengisian 4 volt ya dulur, 4,1 volt.
Oke, seperti itu ya dulur untuk pembuatan alat charger baterai 18650 dengan menggunakan komponen dari lampu bekas ya dulur. Seperti itu untuk pembuatannya, cukup satu komponen saja ya dulur. Kita tambahkan dioda ini 4 kaki ini sebagai pengaman ya dulur, karena kalau nanti kita sambung langsung dari adaptor ke baterai, nanti kalau ada arus balik dari baterai nanti bisa membuat rusak adaptor charger itu ya dulur. Jadi ini sebagai pengaman ya dulur, atau penghambat. Dan jika video saya bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe ya dulur, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.